Seperti itulah kondisi para penduduk Gaza hingga saat ini. Mereka hidup dalam kecemasan dengan menahan rasa lapar dan juga ketakutan dari bom-bom Israel. Tapi kini pelan-pelan dunia mulai sadar siapa pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dan Israel mulai ditinggalkan oleh sekutu terbaiknya. Simbol perlawanan dunia pun akhirnya dimulai. Status darurat pun kini terjadi di Israel, karena jika mereka terus menyerang para penduduk Gaza secara tak manusiawi, para pendukung kemerdekaan Palestina seperti Inggris, Perancis, dan juga Iran akan menjadikan Tel Aviv dan Haifa berkah untuk kedua kalinya. Selain itu, kini Benjamin Netanyahu dalam tekanan besar dunia, dan dia berpotensi akan kehilangan jabatannya karena segudang masalah yang menerpanya. Keinginan besar Israel dan Amerika untuk bisa mengambil alih Gaza sepertinya bukan keinginan main-main. Saat baru-baru ini Rubio yang merupakan Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat telah terbang ke Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri negara Zionis itu, Netanyahu. Selain datang untuk berbicara, Rubio ini juga datang dengan deretan rudal-rudal bom yang dibawa dari Amerika ke Israel, yang tujuannya untuk memastikan bahwa warga Gaza disingkirkan, menciptakan neraka, dan pada akhirnya menduduki wilayah Gaza, membangunnya kembali untuk mereka sendiri. Dalam penjelasan di pidato yang mempertemukan Rubio dan Netanyahu, Menteri Luar Negeri AS itu mengatakan, mereka ingin lebih banyak negara seperti Israel di Timur Tengah, karena dengan itu, menurut mereka, perdamaian akan datang. If there were more Israels in the Middle East, more countries like that, the world would be a safer and a better place. And this is what we hope for the region and for our planet. A nation that's always sought peace, but will not allow itself to be intimidated or destroyed by its enemies. And on that front, you can always count on us, as long as I'm in this position and President Trump is in the White House. So thank you. Thank you. Mr. Prime Minister, are you committed to negotiating phase 2 of the ceasefire? Melihat pernyataan dan gimana AS membantu Israel dengan persenjataan lengkap untuk menguasai Gaza, dunia pun marah. Dari media sosial, banyak dari netizen marah dan menilai bahwa Amerika telah menunjukkan muka badutnya. Maksudnya, kok bisa mengatakan bahwa ingin lebih banyak menciptakan perdamaian dengan lebih banyak negara seperti Israel? Saat kenyataannya, Israel adalah negara yang telah menghancurkan wilayah Gaza dengan lebih dari 62.000 korban jiwa. Selama 15 bulan lebih, serangan dilakukan oleh militer Israel yang dibantu oleh Amerika. Meski baru-baru ini Amerika telah membantu penduduk Gaza dengan memberikan bantuan makanan, tapi ingat, Presiden Amerika Donald Trump tak sepolos itu. Bahkan mereka mengungkit bantuan yang diberikan kepada penduduk Gaza baru-baru ini dalam pidatonya. Ya, meski memberikan bantuan, tapi ingat, Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump lah yang memasok senjata ke Israel untuk membuat genosida di wilayah Gaza. Sementara di sisi lain, melihat kekacauan yang terjadi di Gaza saat ini, para sekutu Israel kini pelan-pelan mulai sadar. Dan berdasarkan penilaian PBB tadi, penyebab utama warga Gaza meninggal dunia adalah karena invasi dari Israel. Selain melakukan serangan langsung, mereka juga membuat warga Gaza tersiksa dengan memblokade bantuan yang mengarah ke sana. Blokade yang membuat kebanyakan warga Gaza mengalami masalah kesehatan, mulai dari kelaparan akut hingga malnutrisi. Dan kini meski bantuan sudah dapat dikirimkan, bantuan tersebut dapat dikatakan telat, karena ada beberapa warga Gaza yang harus gugur.
Menyikapi hal itu, kini membuat beberapa negara bereaksi dan mendesak Israel untuk segera menghentikan agresi mereka ke wilayah Palestina. Tak main-main, negara yang mendesak Israel adalah sekutu mereka sendiri, yakni Inggris, Prancis, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebuah pernyataan kemudian diumumkan oleh pihak Inggris dan mereka menilai jika apa yang dilakukan oleh Israel bisa melanggar hukum humaniter internasional. Penolakan pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan penting kepada penduduk sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar hukum humaniter internasional. Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warga Israel dari terorisme. Namun eskalasi ini sepenuhnya tidak proporsional, kata Keir Starmer pada media. Tak hanya Inggris, hal yang sama juga dilakukan oleh Kanada. Bahkan secara terang-terangan, Kanada ingin mengakui Palestina sebagai negara. Hal inilah yang membuat Netanyahu ngamuk dan semakin terpojok. Karena dirinya pastinya tidak menyangka jika negara yang sebelumnya memberikan dukungan ke Israel, tapi kini malah berseberangan dan justru memberikan tekanan yang sangat besar kepada Netanyahu. Iran ancam Israel dengan rudal terbarunya. Sebelumnya, Israel telah diubah menjadi neraka oleh rudal-rudal hipersonik milik Iran dalam pertempuran selama 12 hari. Bahkan beberapa dari rudal itu berhasil melewati Iron Dome dan David Sling, sistem pertahanan canggih Israel, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai tembok langit yang tak tertembus. Puing-puing beton jatuh dari apartemen yang hancur di Haifa. Di Tel Aviv, satu depo bus luluh lantah setelah ledakan menghantam dalam radius padat penduduk. Paling parah, serangan ke area kilang minyak Bazan di utara yang menyebabkan ledakan besar dan kebakaran selama beberapa jam. Bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga gangguan sistem. Jaringan listrik sempat padam di beberapa titik dan sinyal komunikasi terganggu karena efek gelombang elektromagnetik dari ledakan. Sejumlah laporan awal menyebutkan ada korban jiwa, namun tak disebutkan secara rinci karena ternyata Zionis memperketat pengawasan dari luar, di mana jurnalis hingga penduduk dilarang menyebarkan video dan informasi ke media. Kekacauan ini bukan tanpa sebab. Iran menggunakan rudal yang menari-nari bernama Sejil, rudal balistik padat hipersonik yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya dalam pertempuran terbuka. Melansir dari berbagai sumber, rudal ini memiliki kecepatan luar biasa, bisa mencapai Mach 13-15, dan memiliki kemampuan manuver saat melaju, membuatnya sangat sulit dihadang oleh sistem pertahanan konvensional. Sebuah video yang beredar luas menunjukkan kilatan cahaya menyala dari pangkalan rahasia Iran di malam hari. Lalu, suara nyaring menggema saat rudal itu terbang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, rudal itu menghantam target di utara Israel. Sejil adalah pesan dari Iran bahwa mereka kini tak hanya membalas, tapi juga unjuk kekuatan teknologi. Dan ini bukan pesan tertutup, ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa mereka telah masuk ke era baru persenjataan. Dan kini, saat Israel masih terus melakukan genosida kepada penduduk Gaza, Iran tak tinggal diam. Mereka bahkan siap menjadikan Israel sebagai neraka part 2 dengan senjata barunya yang mereka produksi atas bantuan dari Cina. Netanyahu didesak penduduknya sendiri. Tak hanya tekanan dari negara lain, kali ini tekanan juga dirasakan oleh Netanyahu dari warganya sendiri. Intinya tak semua penduduk Israel setuju soal agresi yang selama ini dilakukan Israel ke Palestina. Bahkan beberapa pekan yang lalu, ratusan warga Israel yang ada di kota Tel Aviv langsung turun ke jalan untuk melakukan demo besar-besaran kepada Netanyahu. Dalam demo tersebut, mereka membawa beberapa foto rakyat Palestina yang tengah kelaparan. Inti dari demo itu adalah menghentikan serangan demi serangan yang selama ini dilakukan oleh Israel ke Palestina. A large protest against the policy of starvation that imposed on Palestinian people on Gaza. We know that a lot of Palestinians right now are experiencing starvation and famine due to the policy of the Israeli government
not to allow any humanitarian aid to enter to the Gaza Strip. And therefore, we are coming with, as you see, bags of flour to demonstrate our Menyikapi demo yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, secara mengejutkan Netanyahu langsung memberikan kejutan. Menurutnya, saat ini tidak ada kelaparan di Gaza. Ia beralasan karena tentara Israel telah mengizinkan pasokan makanan untuk kemudian didistribusikan kepada semua warga yang ada di Gaza. Tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza, dan tidak ada kelaparan di Gaza. Kami memungkinkan bantuan kemanusiaan selama perang untuk masuk ke Gaza. Jika tidak akan ada warga Gaza, kata Netanyahu dikutip dari Reuters. Dan terlepas dari apapun, saat ini sendiri masyarakat Gaza coba untuk kembali hidup dengan normal. Mereka melakukan aktivitas jual beli di tengah kehancuran kota mereka sendiri. Tentu ini belum normal, dan kita berharap bantuan lebih akan segera tiba. Proses pembangunan bisa dilakukan tanpa harus memaksa mereka tersisihkan dari tanah mereka sendiri. Sekali lagi, kita akan tunggu seperti apa hasil pertemuan dari Liga Arab dengan AS dan Israel. Apakah keputusannya? Mari kita nantikan, dan semoga yang terbaik untuk penduduk Gaza.